Selamat hari Minggu, keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Pada hari ini kita masih beribadah secara online di rumah masing-masing beserta dengan keluarga kita. Kita bersama-sama akan mengakhiri bulan Januari 2021 ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Walaupun kita masih beribadah online di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pimpinanmu. Kami masih dipertemukan oleh berkat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami dalam mengakhiri bulan Januari 2021 ini bersama dengan Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara online, oleh karena kami mematuhi himbauan dari pemerintah untuk PSBB dan juga PKMN Jawa dan Bali. Kabupaten Kediri juga termasuk di dalamnya. Kami serahkan di dalam tangan kasih karya Tuhan. Berkati kami supaya kami bersama-sama untuk menerima berkat penyertaan anugerah-Mu yang luar biasa. Sehingga pada saat ini kami diberkati dengan tangan kasih kuasa Tuhan yang luar biasa. Berkati kami sebagai orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami sebagai orang yang mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati kami sebagai orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati kami sebagai orang yang membagikan kebenaran itu kepada orang-orang yang sekitar kami. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kami mohon ampun segenap dosa dan kesalahan kami. Sama seperti kami dengan tulus ikhlas mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu melakukan dan hidup di dalam terang kasih karya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang merupakan firman yang hidup di dalam kehidupan kami, firman yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, pada hari Minggu ini kita bersama-sama masih dalam tema tahunan gereja pada tahun ini, yaitu keluarga Allah yang diciptakan baru di dalam Kristus, yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita ingin tinggal di dalam Kristus dan kita ingin menjadi ciptaan yang baru, maka keluarga Allah yang mau diciptakan baru harus tinggal di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, berarti kita harus tinggal di dalam Dia. Siapakah Yesus Kristus? Kita pelajari bersama-sama, Yesus Kristus adalah Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang kedua yang kita pelajari, tidak hanya sebagai Tuhan saja, tapi Dia adalah pribadi. Yesus adalah pribadi yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43. Firman Tuhan berkata seperti ini, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Firman Tuhan menjelaskan dengan tegas tentang Dialah, tentang Yesuslah, bahwa semua nabi bersaksi. Kita telah belajar dari nabi-nabi yang menubuatkan, dan kita sekarang belajar tentang tokoh yang merupakan tipologi atau gambar dari Yesus Kristus yang bernama Yosua. Apa tipologi dari Yosua yang adalah gambar dari Yesus Kristus? Yang pertama yang kita pelajari, Yosua mempunyai arti nama yang sama dengan Yesus Kristus. Yang kedua, kita pelajari Yosua membawa umat Allah masuk ke Kanaan. Yesus Kristus membawa umat Tuhan
masuk ke Kanaan surgawi. Yang ketiga, Yosua menggantikan Musa, Yesus Kristus menggantikan hukum Taurat. Yang keempat yang kita pelajari, untuk masuk tanah perjanjian, Yosua harus melalui sungai Yordan, dan Yesus Kristus juga harus melalui kematiannya untuk membawa umat Tuhan, membawa kita orang yang percaya untuk masuk ke dalam Kanaan surgawi, yaitu kerajaan surga. Dan yang kita pelajari pada saat ini adalah yang kelima, sebagaimana Yosua menjadi pelayan orang-orang bersunat, demikian juga Yesus Kristus menjadi pelayan orang-orang bersunat. Mungkin kita akan bertanya, mengapa harus orang yang bersunat? Sunat adalah perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Kalau kita membuka firman Tuhan, Alkitab kita, dalam Kejadian pasal yang ke-17, ayat yang ke-9, sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan menjelaskan seperti ini. Ayat yang ke-9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Firman Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Abraham harus memegang perjanjiannya. Perjanjian apa itu? Ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini, inilah perjanjianku yang harus kau pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat yang ke-11, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi sunat sebetulnya adalah perjanjian Abraham dan keturunannya, yang menyatakan ini adalah perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya, supaya setiap orang yang menjadi keturunan Abraham harus disunat. Karena itu ketika umat Tuhan yang dipimpin oleh Yosua masuk ke tanah perjanjian, maka umat Tuhan juga harus melanjutkan perjanjian yang diterima dari Abraham. Begitu pula ketika umat Israel yang dipimpin oleh Yosua, atas perintah Tuhan, Yosua menyunatkan orang-orang Israel karena mereka yang lahir di padang gurun belum pernah disunat. Yosua pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Ayat yang ketiga, lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatkannya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Ayat yang keempat, inilah sebabnya Yosua menyunatkan mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Ayat yang kelima, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jadi ketika umat Tuhan yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yang seharusnya ditempuh dengan 40 hari, tetapi oleh karena hatinya yang bersungut-sungut, hatinya yang keras, bahkan sudah diberikan hukum Taurat tetapi tidak bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sepenuhnya, akhirnya harus sampai 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Orang yang tadinya bersunat akhirnya harus mati di padang gurun dan digantikan dengan generasi yang baru, generasi yang belum bersunat. Dan Yosua diminta untuk menyunatkan mereka karena ini adalah perjanjian Allah dengan umat Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Apakah orang percaya juga harus disunat? Pada umat Tuhan yang hidup dalam perjanjian baru, firman Tuhan juga mengatakan dengan jelas bahwa mereka harus bersunat. Lalu mungkin akan bertanya, loh Pak, sunat yang bagaimana? Lah ini yang harus menjadi perhatian kita. Tetapi sunat yang diwajibkan bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat secara rohaniah.
yang bernama sunat Kristus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menanggalkan manusia yang lama serta semua tabiat-tabiat dosa dan menguburkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Sunat ini bukan dilakukan oleh manusia. Kalau Yosua melakukan itu kepada umat Israel, tetapi sunat ini bukan dilakukan oleh manusia. Sunat ini dilakukan oleh Kristus. Mari kita akan bersama-sama mencermati Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-11 mengatakan seperti ini, dalam Dia, dalam Kristus, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat yang ke-12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ayat yang ke-13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, sunat yang dilakukan oleh orang percaya pada masa perjanjian baru bukan sunat secara lahiriah. Bukan sunat yang dilakukan seperti Yosua melakukan itu kepada umat Israel. Tetapi di dalam Kolose, firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan bahwa sunat yang kita lakukan atau sunat yang harus diterima oleh orang-orang percaya adalah sunat Kristus, yaitu penanggalan dari segala manusia yang lama kita, tabiat-tabiat dosa, penanggalan-penanggalan tubuh yang berdosa ini, dan digantikan dengan hal-hal yang baru, hidup bersama-sama dengan Kristus. Karena itu kalau tema tahunan kita adalah keluarga Allah yang menjadi ciptaan baru bersama dengan Tuhan Yesus, maka inilah yang namanya sunat Kristus. Seperti Yosua telah melakukan sunat terhadap umat Israel, orang percaya juga harus disunat oleh Kristus dengan sunat Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-11 mengatakan seperti ini, dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Pertanyaannya, di dalam kita menginjak tahun yang baru ini, sudahkah kita mengalami sunat Kristus dengan menanggalkan manusia lama kita, tabiat-tabiat dosa kita, dan menguburkannya bersama-sama dengan kematian Kristus? Kalau belum, biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menanggalkan manusia lama kita menanggalkan tabiat-tabiat dosa kita, dan kita menerima sunat bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat Kristus, sunat yang tidak dilakukan oleh manusia, sunat yang tidak bisa dilakukan oleh orang per orang, tetapi sunat yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberkati kami. Sama seperti Yosua harus menyunat umat Israel ketika masuk ke tanah perjanjian, orang-orang percaya juga harus disunat. Tetapi bukan dengan sunat secara lahiriah, tetapi sunat secara rohaniah, yaitu sunat Kristus, dengan menanggalkan manusia yang lama, menanggalkan tabiat-tabiat dosa, menanggalkan pelanggaran-pelanggaran yang dahulu kami lakukan melalui pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Dan sekarang kami ingin hidup baru bersama dengan Tuhan. Kami ingin menjadi ciptaan baru bersama dengan Tuhan. Jadi siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah kami melangkah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, menikmati hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami sudah disunat oleh Kristus, maka kami menjadi manusia yang baru, yang hidup bersama-sama dengan Tuhan.
Tuhan memberkati seluruh keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata dengan pimpinan tuntunan kasih karya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan, karena pada Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yang sekarang sedang mengalami permasalahan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang memasuki masa usia lanjut, Tuhan akan kuatkan dan berikan kesehatan senantiasa. Yang mengandung, Tuhan jagai kandungannya dengan penyertaan Tuhan sampai melahirkan dengan penuh keselamatan. Yang sekarang sedang menikmati masa perpanjangan umur, Tuhan memberkati dengan pimpinanmu. Tuhan berkati yang berulang tahun dengan panjang umur, dengan berkat-berkat kesehatan dan berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan, sehingga yang berulang tahun disertai dengan tangan kasih karya-Mu. Yang lemah iman, Tuhan kuatkan imannya kembali dengan penuh penyertaan anugerah-Mu. Yang berada di luar kota, dimanapun berada, Tuhan memberkati dengan tangan kasih kuasa Tuhan, sehingga berkat dari Tuhan selalu memimpin menuntun dengan penyertaan yang terbaik yang daripada-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada minggu ini kita masih bersama-sama bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan senantiasa. Dan kita berdoa supaya minggu-minggu mendatang kita boleh bertemu kembali untuk memuji Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Efrata. Maju Gereja Efrata. Haleluya.